Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Risalah Kerasulan dan Kebangsaan, Signifikansi Piagam Madinah dan Pancasila. Risalah kerasulan itu merujuk pada misi atau tugas yang diemban oleh seorang rasul, yakni utusan Tuhan, untuk menyampaikan wahyu, ajaran moral, dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Istilah risalah kerasulan ini sering digunakan ya dalam konteks agama ya, khususnya dalam tradisi Islam. Namun sebenarnya juga dikenal dalam tradisi agama samawi lain ya, seperti Kristen dan Yahudi. Nah, tujuan dari risalah kerasulan antara lain adalah mengajak umat kepada pengesaan Tuhan ya, atau tauhid, menyeru dan memperjuangkan keadilan, kasih sayang, akhlak mulia, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dalam tataran operasional atau pelaksanaan dari risalah kerasulan adalah salah satunya adalah Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen penting ya, yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW ya, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah gitu, pada tahun 622 Masehi. Piagam ini merupakan bentuk perjanjian formal ya, yang pertama gitu di dunia gitu, ya, dalam rangka membangun tatanan politik dan sosial antar kelompok ya yang berbeda, yang secara faktual berbeda suku dan agama. Madinah terdiri atas 47 pasal ya, dan mencakup beberapa hal ya, seperti persatuan dan identitas bersama. Dinyatakan semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, ya, ada Yahudi, kemudian ada Nasrani dan penganut kepercayaan, gitu, dianggap sebagai satu umat, ya, ummah wahidah. Mereka, ya, semua pemeluk agama yang ada itu memiliki hak dan kewajiban ya, dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal atau pasal pokok lain yang tertuang dalam Piagam Madinah adalah kebebasan beragama. Ya. Kaum Yahudi, Nasrani, ya, dan penganut kepercayaan itu diberi kebebasan menjalankan agama mereka masing-masing. Ya. Dan tidak ada pemaksaan ya, agama gitu, pemaksaan kepercayaan satu sama lain, itu dilarang. Poin penting lain adalah perlindungan dan keadilan gitu. Ya, semua pihak ya, yang ada di Madinah itu harus saling membantu dan tidak boleh mengkhianati satu sama lain gitu. Kemudian kezaliman dan pelanggaran hukum itu akan dikenai hukum sesuai asas keadilan. Nah, tentang poin pertahanan bersama, itu dinyatakan semua komunitas yang ada di Madinah wajib bekerja sama ketika kota itu dalam ancaman diserang musuh gitu, dari luar. Gitu. Dan tentu saja tidak diperbolehkan untuk berkhianat atau membantu musuh yang dari luar tersebut. Hal utama atau pokok yang tertuang dalam Piagam Madinah itu bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW itu ditetapkan sebagai pemimpin, ya, hakim tertinggi, ya, dan penengah jika terjadi atau terdapat perselisihan. Kita tahu bahwa Pancasila yang terdiri atas 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila
itu inheren dengan nilai spiritual dan filosofis sekaligus gitu ya, yaitu aspek religiusitas itu tertuang dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian aspek kemanusiaan universal itu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian aspek ketiga adalah nasionalisme inklusif, ya, persatuan Indonesia. Ya. Kemudian demokrasi deliberatif, ya, ya ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan aspek keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima, ya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menilik fungsi dan peran Pancasila itu pertama sebagai dasar negara, ya, yakni sebagai fondasi dalam pembentukan undang-undang dasar, ya, dan sistem hukum dan seluruh kebijakan nasional dari atas sampai ke daerah. Kemudian kedua sebagai pandangan hidup bangsa, ya ini menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak, ya, dalam bermasyarakat. Kemudian sebagai ideologi nasional, ya ini mempersatukan atau menyatukan adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam di masyarakat gitu. Di Indonesia yang secara faktual memang majemuk, ya. Perbedaan suku, perbedaan agama, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup, ya, dalam budaya dan tradisi bangsa Indonesia atau Nusantara. Menginjak relasi antara agama dan negara. Ya, secara historis, ya, telah terbukti bahwa agama tanpa sarana negara atau tanpa negara itu tidak akan kuat, ya, melindungi umatnya, ya, atau melindungi pengikut dari Rasul atau Nabi, ya. Bahkan para pengikut agama itu akan sulit, ya, untuk melaksanakan perintah Tuhan atau perintah Allah, ya, apalagi menetapkan hukum untuk masyarakat. Nah, itu ketika negara itu tidak ada. Oleh karenanya terdapat peran yang kuat, ya, bahwa agama itu membutuhkan tempat, ya, dalam hal ini adalah suatu wilayah atau negara agar agama tersebut bisa berkembang dengan maksimal. Dengan secara eksistensi adanya sebuah negara, maka hukum Tuhan itu dapat diterapkan menjadi hukum positif, ya, yang mengikat seluruh warga negara gitu. Nah, hukum positif di Indonesia itu disusun dari akar budaya dan ideologi bangsa dengan yang secara faktual memiliki berbagai latar belakang suku, agama, ya, adat istiadat, dan seterusnya. Dengan adanya hukum negara yang mengikat bagi semua umat atau masyarakat, itu dengan demikian pesan atau ajaran para rasul atau nabi itu menjadi efektif, ya, dalam hal mengatur kehidupan umat. Dalam konteks Indonesia, ya, keberadaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hadirnya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi nasional, ya, juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, itu patut disyukuri, ya, dan perlu, ya, bahkan harus dilestarikan keberadaannya. Nilai spiritualitas Pancasila. Pancasila sebagai sebuah misi luhur, ya, atau katakanlah sebagai wahyu moral atau ide moral, ya, yang harus disampaikan
dan dihayati dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana seorang Rasul ya, menyampaikan risalah kerasulan ya, kepada umatnya, kurang lebih seperti itu. Tafsir atau interpretasi ini konsekuensinya adalah menempatkan Pancasila bukan hanya ya, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi nasional, maupun sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, melainkan juga sebagai misi moral dan spiritual yang bersifat profetik. Nah, ini menuntut setiap warga untuk pertama menyebarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian menghidupkan ya, atau secara operasional ya, menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian melihat Pancasila ya, itu sebagai wahyu kebangsaan ya, yang menuntun perilaku etis dan moral bangsa, baik bangsa maupun secara individu. Nah, setelah kita melihat ya, sifat, bentuk, dan isi dari Piagam Madinah dan Pancasila pada tayangan sebelumnya ya, secara masing-masing, sekarang kita melihat relasi gitu antara Piagam Madinah dan Pancasila. Antara Piagam Madinah dan Pancasila itu terdapat beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Piagam Madinah ya, mengakui kebebasan beragama bagi semua komunitas, baik Muslim maupun non-Muslim. Demikian juga Pancasila itu menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Artinya, keduanya sama-sama menempatkan nilai keimanan kepada Tuhan dan kebebasan beragama sebagai dasar hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah mengutamakan kemanusiaan dan keadilan. Ya. Piagam Madinah itu jelas menolak kezaliman, ya, menjunjung tinggi keadilan ya, dan kesetaraan bagi semua pihak. Gitu. Pun Pancasila, ya, di mana sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, itu menunjukkan bahwa antara Piagam Madinah dan Pancasila keduanya menjamin hak-hak asasi manusia ya, dan keadilan sosial. Butir penting lain yang menunjukkan relasi antara Piagam Madinah dan Pancasila adalah ya, mendorong persatuan dalam keberagaman atau kemajmuan. Ya. Piagam Madinah itu jelas ya, membentuk suatu komunitas ya, yang satu, ummah wahidah, ya. Meskipun penduduknya atau orang-orang yang ada dalam atau di kota Madinah itu berbeda agama dan suku, gitu. Namun mereka dinyatakan sebagai ummah wahidah, ya. Suatu komunitas atau umat yang satu. Gitu. Nah, sedangkan Pancasila itu sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, itu ditempatkan sebagai landasan untuk menjaga integrasi atau persatuan bangsa. Sehingga antara Piagam Madinah dan Pancasila, keduanya itu sama-sama menjunjung tinggi persatuan dan kemajmuan atau keberagaman. Butir atau poin penting lain adalah mewujudkan keadilan sosial. Ya. Pada Piagam Madinah itu ditekankan ya, untuk setiap masyarakat atau individu yang ada di kota Madinah atau katakanlah juga keluarga atau kelompok itu saling membantu ya, saling menolong, ya, kemudian menjunjung tinggi asas keadilan ya, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian. Nah, ini di Pancasila itu tercermin dalam sila
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, baik Piagam Madinah maupun Pancasila, ya, keduanya menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan umatnya secara merata. Butir penting berikutnya adalah mengedepankan musyawarah dan kepemimpinan yang bijak. Ya. Piagam Madinah itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad atau menempatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, ya, dan penengah, ya, ketika ada konflik. Ya. Kemudian prinsip syuro atau musyawarah itu dipakai, ya, atau digunakan dalam penyelesaian konflik. Nah, pada Pancasila, ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu juga inti atau ide moralnya sama itu. Sehingga antara Piagam Madinah dan Pancasila, keduanya mengutamakan aspek atau unsur musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, agar tercapai kepemimpinan yang adil dan beradab. Pada akhirnya terdapat benang merah antara Piagam Madinah dan Pancasila, ya, di mana dari keduanya itu sama-sama mendorong kehidupan yang adil dan beradab, ya, damai, ya, dan harmonis, ya, dalam masyarakat yang beragam. Ya. Kemudian juga dari keduanya, Piagam Madinah dan Pancasila, itu mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, kebebasan beragama, dan kemanusiaan. Kemudian keduanya, yakni Piagam Madinah dan Pancasila, itu dijadikan dasar, ya, bagi tatanan masyarakat yang toleran, ya, bersatu dalam perbedaan, ya. Nah, nilai-nilai universal, ya, dan yang relevan, ya, ini diperlukan dalam membangun kehidupan berbangsa yang damai dan sejahtera. Nah, Piagam Madinah, ya, sebagai salah satu pilar risalah kerasulan itu bisa dimaknai, ya, ketika ditempatkan pada Pancasila, ya, dalam taraf tertentu itu juga bisa dikatakan sebagai risalah kerasulan, ya, dalam proporsi atau tatanan tertentu gitu. Nah, Pancasila sebagai pesan moral luhur itu memiliki dimensi profetik, ya, yang harus, ya, atau perlu, bahkan harus dijalankan oleh seluruh bangsa Indonesia, ya, sebagai panggilan etis dan spiritual, ya, sekaligus operasional untuk melaksanakan persatuan, keadilan, dan kehidupan yang berkeadaban. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.